Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Ini kelas pertama kita ya. Jadi kali ini saya selama 1 semester ke depan akan mengampu English for Science. Saya kira perkenalannya tidak perlu cukup panjang karena kita sudah tahu ya sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan ke materi. Jadi yang pertama saya akan membahas apa itu science. Jadi science itu adalah kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, uh, it translation is ilmu in Indonesia. But how about natural science? Natural science is we usually known as IPA, ilmu pengetahuan alam. Natural science is a branch of science, dari salah satu dari cabang keilmuan concerned with description, prediction, and understanding of natural phenomena based on empirical evidence. Jadi, ini adalah salah satu cabang ilmu yang berkonsentrasi terhadap atau pada deskripsi atau penjabaran, prediksi, kemudian dan memahami fenomena alam berdasarkan bukti-bukti yang empirik, berdasarkan dari observasi atau eksperimen. Nah, mekanisme seperti peer review atau review ya, peer review itu biasanya terjadi pada publikasi ilmiah. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menemukan dan untuk memvaliditas dari ilmu pengetahuan alam yang lebih canggih atau lebih tinggi. Natural science sendiri itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah life science dan physical science. Life science ini kita biasanya tahu sebagai biologi, kemudian fisika. Nah, dan itu juga masih ada lagi yaitu fisika, kemudian kimia, kebumian, astronomi. Nah, cabang-cabang ilmu ini itu bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih spesialis atau lebih detail gitu. Nah, sebagai ilmu empirik ini, ilmu IPA atau natural science itu bisa digunakan menjadi alat dalam keilmuan seperti matematika, kemudian logika, mengkonversi tentang keilmuan alam untuk untuk mengukur yang dapat dijelaskan dalam law of nature. Itu ada hukum alam gitu. Nah, itu salah satu deskripsi dari apa itu science. Nah, in this lecture, I would like to say the outline of the lecture because it is English for science. We should understand about the English, the outline of the materials that we will study in 4 to 6 months or 16 or 18 week is the first is understanding a natural research paper in English. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini selama beberapa minggu ke depan, diharapkan mampu untuk memahami karya ilmiah dalam bahasa Inggris. And the second is gaining knowledge of natural science. Jadi dengan diskusi, kemudian dengan membaca, harapannya pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan itu akan meningkat. Kemudian the third is reading comprehension. We will have some topic and we will have exercise on reading, so we can improve our ability to gain our knowledge by reading. And then data interpretation, it is how we can explain
how we can understand from a data. When we got the data from a journal or in a paper. And then improving listening using podcasts, we might have ability to understand English when we meet someone or we listen to knowledge or to lecture or another using podcasts. So hopefully we can understand what the information that we will get and discuss recent natural phenomena. And I hope we can have a non-virtual meeting so we can discuss with friends to discuss about natural phenomena. The reason is actually renowned is coronavirus. And we can have another topic too. And the last is write a scientific article. Write a scientific article. I don't hope you to have a long or a whole of a paper, but I hope you can make at least an outline. What we used to and what we have to do, what we write on our scientific article. Jadi harapannya di kuliah ini kita bisa memahami penelitian ilmiah dalam paper dari bahasa Inggris, kemudian meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan membaca bahasa Inggris, membaca tulisan dalam bahasa Inggris, kemudian menginterpretasi data. Apa sih data itu yang ada di situ dengan bahasa Inggris itu maksudnya bagaimana? Kemudian mengimprove ya, meningkatkan kemampuan untuk listening. Jadi kita bisa memahami apa yang orang bicarakan dalam bahasa Inggris, terutama dalam konteks keilmuan. Gitu. Dan bisa berdiskusi tentang fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Dan yang terakhir ini membuat artikel ilmiah dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi mungkin ya, gimana kalau misalnya saya belum bisa bahasa Inggris? Atau mungkin keilmuan bahasa Inggris saya masih rendah. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbahasa Inggris, atau kalau misalnya dalam lisan ya, jadi kita kan mungkin tinggal ngomong aja gitu, nggak usah banyak mikir itu tenses-nya benar atau enggak, udah cocok belum enggak ya vocabnya. Tapi mungkin kita merasa kurang percaya diri dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita bicara bahasa Inggris itu tidak mungkin ya kalau misalnya kita tidak tahu vocabnya. Jadi misalnya kita gimana kalau misalnya kita bisa bicara kalau kita nggak tahu vocabnya. I have some suggestion for you to improve your vocabulary. The first is develop a reading habit. Jadi mau nggak mau ini tuh harus punya kebiasaan untuk membaca. Nah, untuk mengembangkan vocab itu sendiri itu cara yang paling mudah adalah ketika kita itu membaca sebuah kalimat dalam konteks, in konteks. Gitu. Maksudnya in konteks itu gimana? Jadi misalnya kita bicara tentang contoh coronavirus ya. Nah, sebenarnya kita tahu kata-kata itu coronavirus atau mungkin virus corona itu ya. Itu kan karena diulang-ulang, kemudian semua orang membicarakan itu sehingga kita paham. Padahal dulu kita nggak tahu itu apa coronavirus. Nah, jadi caranya adalah develop a reading habit. Mau nggak mau harus baca dan baca. Kemudian use the dictionary and thesaurus. Thesaurus itu maksudnya gimana? Jadi thesaurus itu biasanya kita tuh diarahkan untuk kalau kalimat ini atau kata ini tuh biasanya berhubungan dengan apa sih? Nah, kayak gitu. Coba misalnya coba di Google cari ada thesaurus. Itu udah banyak gitu. Misalnya thesaurus of book. Nah, nanti itu pasti ada magazine lah, newspaper atau apa kayak gitu. Dictionary ini udah kayak udah paham ya, dictionary itu kamus.
Kemudian play word games. Jadi ini tuh salah satu cara untuk mengembangkan juga sih, bermain sambil belajar. Use flashcard. Flashcard ini ya seperti apa ya? Seperti kertas-kertas begitu, kartu-kartu begitu. Tapi di situ ada kata, misalnya suatu kata apa gitu. This is that I search from Google, subscribe to Word of the Day. Actually, I don't subscribe this, but if you want, it's not a big problem. So you can follow or subscribe to this and use mnemonic. And the last is practicing using new words in conversation. Jadi setelah kita tahu katanya, nah itu kita bisa mencoba untuk mengaplikasikannya pada percakapan. Oke, begitu. Nah, ini contoh ya, saya berikan gimana how to improve our vocabulary. Ini ada gambar nih ya, kayak misalnya vocabulary with pictures. Coba ini, misalnya ini ada orang pakai jas lab gini ya. Kita sebut mereka apa? Oh, they scientists. Mereka ilmuwan. Kemudian di sini ada apa? Ada microscope. Di sini ada book. Ini apa ini? Apa ini namanya? Ini tube. Kemudian ini magnet. Nah, ini magnet. Ini mungkin kita udah tahu. Ini ada toxic bottle. Ini gambar ini adalah teleskop. Kemudian ini molecular. Ini sebenarnya kurang berhubungan dengan kegiatan di laboratorium ya, tapi nggak apa-apa. Kurang berhubungan dengan benda, tapi nggak apa-apa. Ini berhubungan juga secara ide. Nah, ini kalau misalnya ada ting-ting, nah ini idea. This is that and many equipment that we use in the laboratory. Maybe some of you haven't seen this, but I want to show you what is the name of the equipment. So it is, ini kita biasanya menyebutnya beaker glass, atau kemudian ini glass rod, pengaduk ini glass rod, kemudian pipette, ini dropper. Nah, yang biasanya kita sering ke dokter kan, kita biasanya sering disuntik, nah itu syringe. Ini ya. Kemudian di sini ada clamp. Ini clamp ya. Clamp ini tuh ini. Clamp. Kemudian stand ini apa? Untuk menegakkan. Kemudian ini adalah alat yang namanya burette. Kemudian ini graduated cylinder. Ini tuh gelas ukur. Nah, ini ada petri dish. Ini evaporating dish. Nah, ini crucible. Apa sih membedakan evaporating dengan crucible? Nah, itu nanti mungkin bisa dieksplor. Ini tongs. Ini mortar and pestle. Nah, biasanya kita bisa lihat ini, biasanya kalau misalnya dokter-dokter bikin obat yang bubuk, nah itu biasanya pakai ini. Nah, ini sekalian saya yakin udah pernah lihat ya waktu SMA, mikroskop. Ini bagian-bagian dari mikroskop sebenarnya ada. Ini ada eyepiece, ini bagian yang dekat mata. Kemudian objective lens, ini lensa yang dekat dengan objek. Kemudian yang ini, papannya ini namanya slide. Nah, ini ada juga test tube, seperti tabung reaksi test tube itu. Kemudian di sini ada stopper, penutupnya. Nah, ini ada funnel ini corong ya. Kemudian ada filter paper itu kertas yang ada di atasnya ini. Kemudian flash ini ada di ini, Erlenmeyer ini flash. Kemudian ada top mat, ini alasnya. Kemudian ini yang ada 3 ini tripod. Nah, tripod itu ternyata bukan untuk kamera aja ya. Di sini juga ada yang namanya tripod. Karena sebenarnya adalah yang berkaki 3 gitu aja. Kemudian rubber tubbing. Kemudian ini bahan sun, ini flame itu percikan api. Nah, ini adalah contoh-contoh gimana caranya kita coba bisa untuk memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misalnya kita ke lab itu udah nggak bingung nih. Oke. Contoh lagi ya, ini sama kayak tadi, ini pipette, beaker, test tube.
Bunsen ini burner, kemudian stand clamp, ini clamp ini standnya, kemudian di flash, ini ada slide juga. Kita sama dengan tadi ya. Nah ini nih, oke. Kita coba main games ya. Jadi ini sudah ada gambar. Coba kita tarik. Oh ini ya. Ini ada kira-kira gimana ini? Coba ya saya cari satu. Oh ini ada gloves. Gloves. Oh ini gloves ada ya. Nah, selanjutnya bisa dicari. Ini sekitar ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalau nggak salah ya. Bisa dicari. Ini bisa di screenshot. You can take a screenshot to save to your smartphone. And then you can find by yourself what is the vocabulary that in the box. Okay, and the next exercise. Okay, we can do exercise here. This is a vocabulary laboratory. So if we have some word, if we have one word, we can put a picture here. The picture we will describe in the sentence. There was a sufficient food at the table for all use of us to have a good meal. Sufficient itu apa? Kurang gitu ya, kurang cukup gitu ya. Nah, tapi ini dalam konteks kalimat ya. Kemudian artinya apa? When there is no enough something is sufficient. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang cukup berarti itu adalah sufficient atau kurang. Sufficient ya. Ini gambarnya ditaruh sini. Nah, aksesnya apa? Aksesnya adalah gambarnya ditaruh sini. Coba ditaruh sini. Kemudian cari sebuah kalimat yang cocok. Jadi gambarnya dari apa? Gambarnya adalah dari alat-alat laboratorium. Kemudian coba buat atau bikin ya atau cari kalimat yang cocok dengan gambar itu. Misalnya di sini ditulis di sini ya. Nah, kemudian artinya apa di sini? Kotak-kotaknya ini ya. Nah, di sini sufficient ini ternyata jenis kata apa? Adjective. Nah, ini perlu kita memahami jenis kalimat itu adjective, noun atau verb dan seterusnya. Nah, ternyata dia itu juga bisa loh dimodifikasi kata-kata ini. Kata-kata sufficient ini bisa dimodifikasi menjadi sufficiently, insufficient. Nah, ternyata ini tuh modifikasi dari kata ini. Bisa jadi beberapa kata. Nah, coba nanti cari sebuah kata, bisa nggak ya dia dimodifikasi seperti ini? Nah, statusnya bagaimana? Sufficient ini adalah ternyata verb. Jadi kalau misalnya adverb itu sufficiently itu adverb, insufficient itu adjective. Bisa nggak nanti coba kata yang kamu pilih bisa diubah menjadi seperti ini atau enggak? Nah, kata-kata ini, sufficient ini ternyata punya sinonim. Sinonimnya apa? Oh, enough. Kemudian, maaf ya, ini sufficient itu adalah cukup. Maksudnya adalah cukup. Jadi sinonimnya adalah cukup, adequate, ample, plentiful itu adalah cukup ya. Kemudian antonimnya adalah insufficient atau inadequate. Meager ini adalah antonimnya. Jadi makna dari sufficient itu adalah when there is enough food of something, it is sufficient. Ketika ada sebuah kecukupan terhadap sesuatu, itu adalah sufficient atau cukup. Jadi arti dari sufficient ini adalah cukup. Yang tadi maaf diralat. Nah, kemudian ini juga bisa kayak gini ya, pakai flashcard kayak gini. Coba bikinnya kayak gini. Ini yang penting adalah tabelnya ya. Ini sebelah sini apa, kemudian ini apa. Bukan gambarnya. Bisa coba dibuat di dalam satu kertas. And if you have any question, please write it down and see. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.